Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi di IMPA hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, kakak harap adik-adik masih dalam keadaan sehat ya. Mari sebelum kita memulai IMPA, siapkan hati dan pikiran kita, serta jangan lupa Alkitabnya. Mari berdiri, kita menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 25, mari kita bergembira. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di pagi ini, kami bisa ibadah hari Minggu pelayanan anak, walaupun kami masih beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, berkati IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biar setiap firman yang boleh kami dengar hari ini, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Mari siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari Kitab Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Dinyanyikan 2 kali ya.
adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kamala. Oke, di Minggu pagi hari ini sebelum kita mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus, sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Tuhan telah bimbing tadi tidur kami semalam, dan Tuhan kau bangunkan kami pada Minggu pagi hari ini di pagi yang indah dan cerah. Sebentar ya Tuhan, Kamala mau bercerita. Berceritalah melalui Kamala, dan supaya adik-adik kalian dapat mengerti dan menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik kalian sekalian. Berceritalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu. Amin. Oke adik-adik, ambil Alkitabnya. Jangan lupa kita akan membuka dari Perjanjian Baru. Baik adik-adik, sudah siap Alkitabnya? Kita buka dari Perjanjian Baru, dari Efesus 3, ayat yang pertama hingga ke-13. Siap ya? Demikian firman Tuhan. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberitakan dalam Kristus Yesus. Dari Injil ini aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh kebenaran dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, cerita Kamala hari ini menceritakan di mana bahwa di dalam Tuhan kita mempunyai kasih karunia untuk bersatu menerima kasih Tuhan Yesus Kristus. Siapa di sini yang tahu gambar ini? Nah, iya, benar banget. Ini gambar burung Garuda Pancasila. Benar. Kalian tahu kan ya, ini burung Garuda Pancasila. Adik-adik bisa lihat ya, di burung Garuda Pancasila itu di kakinya ada sebuah pita. Benar. Di situ ada tulisannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Benar.
Siapa yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Bener banget. Berbeda-beda tetapi satu jua. Bener banget. Tahu nggak adik-adik, kenapa Indonesia itu mempunyai lambang burung Garuda Pancasila, terus bawahnya bawa tulisan Bhinneka Tunggal Ika? Nggak tahu ya? Nah, sekarang Kamala cerita. Jadi Indonesia itu kan luas. Ada pulau Sumatera, ada pulau Kalimantan, ada pulau Jawa, ada pulau Irian, bener. Ada pulau Manado, ada pulau Bali, bener banget. Aduh, adik-adik hebat, pinter. Nah, berarti kita juga punya banyak suku-suku, kayak suku Jawa. Nah, adik-adik tahu ya, ini suku Jawa. Kenapa dibilang Jawa? Karena dia pakai pakaian orang Jawa, bener. Terus kita ada dari suku Ambon. Siapa di sini yang adik-adik orang Ambon? Wah, banyak. Manis ya. Ada Nona Manis Ambon. Ada Bung Ambon Manis. Ada apa lagi ya adik ya? Oh iya, ada orang Medan. Siapa di sini yang orang Medan? Dia pakai ulos. Ya, siapa yang orang Medan? Tunjuk tangannya. Yeay. Wah, banyak ya. Kita tuh Indonesia banyak. Ada lagi adik-adik. Ada orang Makassar. Ya, tuh. Wah, bagus ya pakaian orang Makassar ya. Dia palanya pakai mahkota. Keren ya. Ada apa lagi ya? Kamala punya apa lagi ya? Coba Kamala lihat lagi. Oh, ternyata Kamala punya ini. Ternyata dari Indonesia yang banyak pulaunya dan berbagai macam ragam suku bangsanya, ada suku Jawa, ada suku Betawi, ada suku Ambon, ada suku Manado, ada suku Medan atau biasa disebut dengan Batak. Tapi kita tetap harus bersama-sama, bener. Itulah arti tadi dari apa adik-adik? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda dari berbagai macam suku, tetapi kita tetap satu juga. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah ciptaan Tuhan, kita adalah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Untuk itu kita harus hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita harus tetap bersatu. Kalau kata orang Ambon, katong kita semua bersaudara Jo, ya. Ya, kita semua bersaudara. Bener banget. Nah, jadi walaupun kulit daripada kalian, misalnya kayak Kamala hitam, tapi Kamala hitam manis, ya kak. Nah, coba adik-adik, ada yang putih, kayak kalau orang Manado kan dia pasti putih. Terus ada yang hitam, kayak Kamala, orang Ambon juga hitam, tapi hitam manis. Kita tidak boleh melihat dari kulit warna kita, tetapi kita lihat dari kasih Tuhan. Kita tetap mau berteman, tidak boleh pilih-pilih. Kamu bukan orang Jawa, aku nggak mau aku mau temanan sama orang Ambon aja, kan aku orang Ambon. Boleh gak? Gak boleh ya adik-adik ya. Iya, karena Tuhan Yesus
mengajarkan kita untuk tetap bersaudara, bersatu, bergandengan tangan, berpelukan, benar. Dan juga walaupun kulit kita ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning langsat. Kuning langsat itu seperti orang Cina gitu ya, walaupun matanya sipit, matanya belok, matanya agak-agak kayak orang mau bangun tidur, tetap kita adalah satu saudara adik-adik ya. Jadi kita tidak boleh berteman dalam memilih, tidak boleh. Semuanya harus kita temani, semuanya harus kita bergandengan tangan, kita kasihi, kita sayangi, karena itu yang Tuhan mau. Oke adik-adik, jadi demikianlah cerita Kakamala pada saat ini, di mana mengingatkan kembali kepada adik-adik bahwa kita di dalam berteman tidak boleh memilih. Semuanya sama, walaupun warna kulit berbeda, dari suku berbeda pula, tapi kita tetap harus bersatu, kita tetap harus bergandengan tangan, kita harus saling mengasihi, kita harus saling menyayangi. Oke adik-adik, untuk saat ini juga adik-adik harus tetap di rumah saja dulu untuk sementara. Jangan lupa kalau adik-adik diajak sama mama papa pergi, jangan lupa untuk mencuci tangan. Jangan lupa sampai di rumah adik-adik langsung mandi, ganti baju dengan baju yang bersih. Oke adik-adik, sekian cerita dari Kamala. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk cerita yang diberikan oleh Kamala melalui Engkau ya Bapak. Biarlah anak-anak dapat mengerti dan menjadi berkat bagi teman-teman di sekitarnya, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang penuh kasih, yang penuh sayang, yang penuh cinta kepada sesamanya dimanapun anak-anak ini berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, berikan kami kesehatan selalu, berkati mama papa, berkati kakak dan adik-adik kami, berkati oma dan opa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, untuk persembahan IMPA kita dapat adik-adik kumpulkan bersama persembahan mama papa dan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Adik-adik, sebelum kita menutup IMPA hari ini, mari berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu. Bait pertama dan bait kedua ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA kita, mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk IPA kami hari ini. Biarlah firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, IPA kita telah selesai. Kiranya firman hari ini bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.